Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Keuangan Negara Ibu Tresi Austi MSI dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Keuangan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Paramida sebagai moderator. Saya Salsabila dengan NIM 0219111 sebagai pemateri. Dan saya Lala Dwi Astuti sebagai notulen. Baiklah, langsung saja pembahasan materi. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami yang berjudul Keuangan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada materi pertama mengenai pembahasan umum keuangan negara yang memiliki 4 poin dasar. Yang pertama, pengertian keuangan negara. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara. Dan yang keempat, hubungan negara dengan keuangan negara. Untuk materi kedua, ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang memiliki 5 poin. Poin pertama, landasan yuridis anggaran pendapatan dan belanja negara. Poin kedua, kebijakan dasar dari APBN. Poin ketiga, pedoman dana perimbangan dan pembiayaan defisit. Poin keempat, pegawai pelaksana APBN. Dan poin kelima, pelaksanaan APBN. Untuk poin pertama mengenai definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara meliputi hak menciptakan uang, hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan, hak menjamin dan memaksa. Sedangkan kewajiban negara, kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga. Untuk poin kedua mengenai dasar hukum keuangan negara, landasan hukum keuangan negara tidak hanya terletak di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga ada di pasal 23A hingga 23E Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint, ada beberapa dasar hukum yang kami ambil. Yang pertama, pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang nomor 17/2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 1/2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, Undang-Undang nomor 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda. Dan yang kelima, PP nomor 39/2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah. Yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara. Menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi: pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Dan yang keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Untuk poin keempat mengenai hubungan negara dengan keuangan negara. Dalam hubungan antar negara dan keuangan negara merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, substansi keuangan negara hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang. Untuk poin keempat mengenai hubungan negara dengan keuangan negara, dalam hubungan antar negara dan keuangan negara merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, substansi keuangan negara hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang. Untuk materi yang kedua, mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, poin pertama, landasan yuridis anggaran pendapatan dan belanja bulanan negara.
Pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 4, Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Poin kedua mengenai kebijakan dasar APBN. Pada dasarnya, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Adapun dengan disetujunya asumsi makro ini, maka pemerintah perlu menjalankan beberapa kebijakan di tahun selanjutnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Dan kebijakan ketiga memberikan stimulasi ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor kooperasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat. Kemudian poin ketiga mengenai pedoman dana perimbangan dan pembiayaan defisit. Terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kami mengambil pada pasal 3 ayat 1 mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan keputusan Presiden. Ayat 2 bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dirinci sebagai berikut. Anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan, dan anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan atau proyek dan jenis belanja. Dan kalau teman-teman ingin melihat pasal dari nomor 42 tahun 2002 ini, putusan presiden ini, teman-teman bisa mengunjungi di bphn.go.id yang sudah kami sertakan di PowerPoint. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 PMK-02/2006 tentang pelaksanaan dan mekanisme pemantauan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman daerah. Pada pasal 1 ayat 5, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pada ayat 6, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan pada ayat 7, defisit APBD adalah selisih kurang antar pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Ini kami hanya mengambil dari pada pasal 1 ayat 5, 6, dan 7. Kalau untuk melihat lebih rinci lagi, teman-teman bisa lihat di www.djpk.kemenku.go.id yang sudah kami sertakan juga di PowerPoint-nya. 4. Pegawai pelaksanaan APBN. Pertama, Pranata Keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN pada instansi pusat dan instansi vertikal. 2. Jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada S1 merupakan jabatan karir PNS. Dan 3. Pranata Keuangan APBN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN. Dan yang terakhir, pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pertama, setiap kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Penerima harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan 3. Penerimaan kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Dan yang keempat, penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kembali ke moderator. Cukup jelas ya teman-teman penjelasan yang disampaikan oleh pemateri. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih